Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 eh, Elektronika Daya Elektrik yang pada video kali ini akan menjelaskan tugas besar yang berjudul penyearah terkendali 3 fasa. Dari anggota kelompok kami sendiri ada, yaitu yang pertama ada Ahmad Krisna, Tri Bintang Andelas, M. Rajib Hanafia, Muhammad Kafi Rashid, dan juga Muhammad Afandi. Yang pertama adalah pengertian. Nah, penyearah terkendali 3 fasa adalah rangkaian yang mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC dengan menggunakan komponen pengendali seperti tiristor. Nah, berbeda dengan penyearah tak terkendali yang menggunakan dioda. Penyearah terkendali memungkinkan kita untuk mengatur output tegangan DC dengan mengendalikan sudut penyalaan tiristor itu tersebut. Nah, prinsip kerja dari penyearah terkendali 3 fase ini, yang pertama ada konversi tegangan AC ke DC-nya. Nah, penyearah terkendali 3 fasa menggunakan perangkat elektronik semikonduktor seperti tiristor atau MOSFET. Nah, untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC pulsating. Nah, perangkat semikonduktor ini diaktifkan dan dimatikan pada waktu yang tepat untuk mengontrol bentuk gelombang tegangan outputnya itu. Lalu yaitu penyaringan. Nah, tegangan DC pulsating ini difilter untuk menghilangkan riak dan menghasilkan tegangan DC yang lebih halus. Filter yang umum digunakan adalah filter kapasitor, filter induktor, dan filter RC. Selanjutnya itu pengendalian tegangan dan arus output. Nah, penyearah terkendali 3 fasa ini dilengkapi dengan sistem kontrol yang memungkinkan pengaturan tegangan dan arus output DC. Nah, sistem kontrol ini menggunakan sinyal umpan balik dari tegangan dan arus output untuk menyesuaikan sudut konduksi perangkat semikonduktor yang digunakan. Baiklah, selanjutnya adalah komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama ada three-phase source. Three-phase source ini merupakan alat yang digunakan sebagai sumber energi yang digunakan pada fasa. Lalu yang kedua ada resistor. Resistor ini sebagai alat penyebar untuk mengatur aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Resistor dapat digunakan sebagai penyearah atau rectifier untuk mengubah bolak-balik AC menjadi arus DC. Lalu yang ketiga ada osiloskop. Osiloskop digunakan untuk mengamati dan menganalisis sinyal listrik dalam bentuk waktu ke tegangan atau waktu T. Lalu selanjutnya ada generator sinyal. Generator sinyal digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik dengan karakteristik tertentu seperti gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang segitiga, atau sinyal yang lainnya. Lalu yang terakhir ada resistor load. Resistor load digunakan sebagai resistor yang digunakan dalam sirkuit elektronik untuk menyerap daya atau menghasilkan beban pada suatu sirkuit. Selanjutnya pengaplikasiannya. Adapun pengaplikasiannya terdiri dari satu pengendali motor DC. Lalu ada sistem pengisian baterai. Yang ketiga konversi daya dalam sistem energi terbarukan. Dan yang terakhir ada power supplies untuk peralatan elektronik. Untuk persamaan yang digunakan terdapat dua kondisi. Yang pertama ketika keadaan kontinu, di mana nilai sudut alfa itu di antara 0 sampai V/3. Di sini sudah terdapat rangkaian delta dan Y. Kemudian terdapat 6 tiristor, yang dimana untuk menghitung tegangan rata beban, rumusnya adalah VDC sama dengan E dikali dengan 3/2 dibagi V dikali dengan cos alfa. Kemudian untuk menghitung nilai arus rata-rata beban, IDC sama dengan VDC per R. Untuk menghitung tegangan RMS beban, rumusnya adalah VRMS sama dengan E akar dari 1 ditambah 3/3 per 2V dikali cos 2 alfa. Dan yang terakhir, untuk menghitung nilai arus RMS beban, rumusnya adalah IRMS sama dengan VRMS dibagi dengan R. Dengan E itu adalah nilai tegangan fasa ke fasa. Kemudian selanjutnya terdapat persamaan kondisi discontinue, yang dimana nilai alfa itu berada di antara V/3 sampai 2V/3. Di sini juga terdapat rangkaian delta dan Y, kemudian terdapat 6 tiristor, yang dimana untuk mengukur nilai tegangan rata bebannya itu berbeda dengan pada saat kontinu, yang dimana VDC adalah E dikali 3/2 per V dikali dengan 1 ditambah cos alfa ditambah V/3.
Kemudian untuk menghitung nilai arus rata-rata beban, IDC sama dengan VDC per R. Untuk menghitung nilai tegangan RMS beban, VRMS sama dengan E dikali dengan akar 6V, 6 per V, dikali dengan V per 3 min alpha per 2 ditambah 1 per 4 sin 2V per 3 ditambah 2 alpha. Dan untuk menghitung nilai arus RMS beban atau IRMS sama dengan RMS dibagi dengan R, dengan E adalah tegangan fasa ke fasa. Lalu ini adalah hasil simulasi rangkaian. Simulasi rangkaian ini kami menggunakan aplikasi MATLAB untuk menggunakannya. Di sini ada 3-phase source, lalu di sini ada volt ampere, 3-phase measurement atau yang bisa disebut sebagai aplikasi untuk multimeter. Lalu di sini ada tiristor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada air load yang kami gunakan sebesar 100 ohm. Lalu di sini kita menggunakan tegangan 3-phase control rectifier yang continue. Di sini ada multimeter dan ini ada oscilloscope. Lalu di sini ada signal generator karena kita menggunakan control 3-phase rectifier, yang dimana letak control 3-phase rectifier ini tersebut ada pada tiristor. Bisa dilihat pada aplikasi MATLAB. Letak kontrolnya ada pada pulsa yang dimasukkan ke dalam tiristor. Nah, berikut adalah pulsa yang diberikan, yaitu dengan cara memberikan phase delay. Nah, pada tiristor pertama phase delay-nya seperti ini, pada yang kedua seperti ini, ditambah 180 derajat, lalu yang ketiga seperti ini ditambah 120 derajat, yang keempat ditambahkan 300 derajat, yang kelima ditambahkan 240 derajat, dan yang keenam ditambahkan 60 derajat. Derajat di sini adalah derajat dari sudut fasa. Ketika kita run programnya, kita dapat melihat bahwa ini merupakan hasil dari 3-phase rectified control rectifier. Nah, di sini ada pada sinyal sebelum dilakukan rectifier, dan ini adalah sinyal setelah dilakukan rectifier. Lalu di sini ada yang namanya pergerakan arus. Nah, pergerakan arus dari control 3-phase rectifier adalah seperti ini. Oke. Jadi fungsi tiristor dalam rangkaian ini adalah tiristor digunakan sebagai gate, di mana gate tersebut dikontrol dengan pulsa. Jadi ketika pulsa sudah mencapai batas sudutnya seperti ini 120 derajat, maka tiristor akan membukakan gerbang agar dari fase B keluar ke output, yaitu disearahkan. Oke. Lalu kita lanjut untuk kesimpulan. Kesimpulannya, penyiar terkendali 3 fase adalah rangkaian yang mengubah tegangan AC 3 fase menjadi tegangan DC dengan menggunakan komponen pengendali seperti tiristor. Rangkaian terkendali 3 fase tipe jembatan penuh atau disebut dengan full wave merupakan rangkaian elektronika daya yang penting untuk mengubah tegangan dan arus AC 3 fase menjadi DC dengan kontrol tegangan output yang presisi. Penyiaran terkendali 3 fase terbagi menjadi 2 kondisi, yaitu ketika continue dan discontinue. Dan ini adalah contoh yang continue. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.